semuanya untuk praktik coaching di modul 2.3. Saya mohon izin untuk percakapan nanti akan saya rekam. Terima kasih. Saya mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anggun, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Semoga hari ini Bu Anggun bisa bahagia, bisa sehat, dan tanpa kekurangan satu apapun seperti yang diharapkan panutan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro yang menginginkan bahwa semua guru di Indonesia menjadi selamat dan bahagia. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Anggun sudah bersedia meluangkan waktunya pagi ini untuk kita bisa berbincang-bincang. Sama-sama. Baiklah, Bu Anggun, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang singkat. Mungkin yang dibutuhkan sekitar 20-30 menit ya, Bu Anggun ya, tentang kurikulum merdeka yang baru saja diterapkan di SMP 2 Rokangkung. Jadi begini, awal tahun pelajaran ini, yaitu 2023-2024, sekolah kita SMP 2 Rokangkung itu kan sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka di kelas 7 ya. Kemudian berkenaan dengan itu, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu Anggun setelah kurikulum merdeka itu diterapkan di SMP 2 Rokangkung paling tidak sekitar 1 semester ini ya Bu ya, atau 6 bulan ini. Kemudian apa saja hal baru yang Bu Anggun temukan selama proses pembelajaran di kelas? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau saya boleh bercerita atau menyampaikan sejujurnya kepada Bu Imas, saya masalah ini masih sangat awam. Dengan kurikulum merdeka ini masih sangat awam. Saya merasa bingung dan belum paham tentang penerapan pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. Akan tetapi saya sangat terbantu dengan adanya platform Merdeka Mengajar yang berisi tentang capaian. Akan tetapi saya sangat terbantu dengan platform Merdeka Mengajar yang berisi tentang konsep kurikulum merdeka dan bagaimana caranya menerapkan merdeka belajar ini di kelas saya nantinya. Saya bersama Bu Is, rekan saya, juga saling berbagi pengalaman seperti itu, pengalaman merdeka belajar, terutama untuk mapel yang saya ampu, yaitu PJOK. Terkait hal baru banyak sekali yang saya temui Bu di sini. Banyak istilah baru seperti capaian belajar, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan juga modul ajar. Alhamdulillah dari penjelasan Bu Anggun tadi, berarti Bu Anggun sudah mulai menerapkan konsep kurikulum merdeka di kelasnya Bu Anggun, walaupun memang belum maksimal karena hal baru pasti butuh penyesuaian gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Dan adanya PMM itu juga bisa saling berbagi dengan rekan guru lain, dan itu pun bisa membantu dalam proses pembuatan TP dan modul ajar. Kemudian saya ingin bertanya lagi, Bu Anggun bisa menyebutkan salah satu tujuan pembelajaran yang sudah Bu Anggun buat di semester ini itu apa? Untuk itu Bu, untuk mata pelajaran PJOK sendiri pada semester ganjil ini siswa lebih berfokus pada teknik dasar pada setiap cabang olahraga. Kan di PJOK itu banyak mungkin pelajaran cabang olahraga. Terus untuk fokus pada materi sekarang ini yakni permainan bola besar. Dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, salah satunya yaitu permainan bola voli.
Untuk modul ajarnya saya membuat sendiri dan mungkin sedikit ya saya ambil dari PMN. Luar biasa sekali. Berarti Bu Anggun di sini dari mulai capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, sampai dengan modul ajar itu sudah terencana, sudah tertata dengan baik, ya Bu. Saya sangat mengapresiasi dalam usaha untuk mempersiapkannya, Bu Anggun. Kemudian dari modul ajar yang Bu Anggun buat, kemampuan apa yang nanti akan dimaksimalkan pada siswanya Bu Anggun? Sebelum itu Bu Anggun ngajar kelas berapa PJOK-nya? Nah itu saya ngajarnya kelas 8 sebenarnya. Oh iya. Berarti di sini belum menerapkan kurikulum merdeka ya? Masih belum. 13. Ya. Nah, tapi dalam pembelajarannya itu sudah mulai menerapkan kurikulum untuk memperkenalkan kepada anak. Kemudian yang tadi memaksimalkan itu pada kemampuan apa, Bu Anggun? Untuk memaksimalkannya yaitu dari modul ajar yang saya buat, saya akan memaksimalkan pengembangan dalam kemampuan anak dalam mempraktikkan teknik dasar permainan bola voli, karena anak-anak masih sangat kurang menguasai materi ini. Ya wajar saja, karena kan namanya sekolah juga belajar, jadi anak-anak belum tahu. Saya mencoba untuk membuat anak-anak mudah dalam mempraktikkan teknik dasar ini dengan memberikan contoh kepada anak-anak secara detail. Jadi saya akan mempraktikkan ke anak-anak, memberitahu dan juga menjelaskannya juga. Dan juga sedikit menggunakan sumber dari PMN untuk dijelaskan kepada luar biasa Bu Anggun. Iya. Berarti dari PMN tersebut Bu Anggun paling tidak bisa mengambil salah satu contoh, mungkin aktivitas apa yang nanti kemudian diterapkan di pembelajaran kelasnya Bu Anggun. Baik. Dengan keterangan yang tadi Bu Anggun sampaikan kepada saya sudah mengetahui dan sudah tahu apa yang nanti akan Bu Anggun kembangkan dan ingin capai. Iya. Apabila nanti Bu Anggun sudah memaksimalkan dan mengembangkan yang tadi sudah direncanakan, kira-kira strategi apa yang Bu Anggun nanti akan gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, kalau untuk strategi ya Bu ya, strategi yang akan saya gunakan yakni mungkin membuat kelompok kecil yang berisikan satu kelompoknya itu putra dan putri atau putra sendiri, putri sendiri. Tergantung set kelasnya kan biasanya jumlahnya berbeda kan Bu ya. Kemudian akan saya instruksikan kepada kelompok tersebut untuk memilih teknik dasar mana. Kan ada teknik dasar yang saya pilih itu teknik dasar passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Nah, setelah itu anak-anak memilih teknik dasar yang mereka pilih dan mereka akan mempraktikkan secara bergantian setiap kelompoknya. Harap kumpul di lapangan basket lapangan depan karena ada pembagian hadiah lomba-lomba, termasuk juga ada pengumuman. Sekali lagi kepada semuanya yang masih ada di koridor, harap menuju ke lapangan depan karena ada pengumuman penting untuk kegiatan besok. Sekali lagi semuanya harap langsung menuju lapangan basket karena ada pengumuman dan pembagian hadiah untuk lomba-lomba. Untuk strategi Bu ya, strategi yang akan saya gunakan yakni membuat kelompok kecil Bu ya. Setiap kelompoknya itu terdiri dari putra dan putri atau putra saja atau putri saja, seperti itu tergantung jumlah kelasnya nantinya. Kemudian saya akan menginstruksikan kepada setiap kelompok tersebut untuk memilih teknik dasar mana yang mereka pilih. Teknik dasar dalam permainan bola voli itu ada macam-macam, cuma yang saya pilih itu teknik dasar
passing bawah, dan juga passing atas. Nah, itu. Setelah anak-anak memilih, mereka akan mempraktikannya sesuai teknik dasar yang mereka pilih. Setelah itu mereka mempraktikkan secara bergantian dengan kelompok-kelompok berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali, mantap rencana yang nanti akan Bu Anggun laksanakan di kelas. Semoga nanti pada saat penerapannya lancar dan tidak ada kendala. Kemudian Bu Anggun, apakah nanti, saya izin dulu ini ya, apakah nanti pada saat Bu Anggun menerapkan skenario yang tadi sudah direncanakan, bolehkah saya melihat Bu Anggun menerapkan proses itu di kelasnya Bu Anggun? Berarti ini nanti tidak di kelas ya Bu Anggun ya, ada di lapangan ya, berarti anak-anak praktek ya? Karena praktek jadi di lapangan. Oke, bagaimana? Apakah saya boleh nanti melihat Bu Anggun mengajar pada saat menerapkan skenario ini? Wah, saya sangat tercambung sekali Bu, apabila Bu Nima bersedia untuk mungkin mendampingi saya atau melihat saya dalam mengajar. Mohon bantuannya saja Bu, jika saya ada kesulitan tentang penerapannya. Boleh Bu, silakan dengan kelas saya yang diobservasi, nanti saya akan tahu kelebihan dan juga kekurangan saya, sehingga kedepannya akan saya jadikan acuan untuk menjadi lebih baik dalam merencanakan kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih sebelumnya karena saya sudah diizinkan untuk melihat Bu Anggun menerapkan skenario yang tadi sudah dibuat, dan saya pasti akan selalu membantu. Kalau bisa saya bantu, ada waktu pasti nanti akan saya bantu Bu Anggun begitu nih, karena nanti kita akan saling bekerja sama, kita akan berkolaborasi untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih baik, terutama nanti pada kurikulum merdeka, walaupun Bu Anggun masih di kurikulum ke-13. Baik Bu, terima kasih juga sudah mau bersedia untuk mendampingi saya nantinya. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik. Amin. Terima kasih. Akhirnya obrolan kita selesai, Bu Anggun. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berbagi pengalaman, berbagi proses pembelajaran yang baik, praktik baik, dan menjadi rekan yang baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih.